Teman-teman, jumpa lagi dengan Bang Adi channel ya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kita kali ini, Bang Adi mau share sesuatu tips ya. Satu tips yang mungkin teman-teman sekalian membutuhkan atau belum tahu ya gitu. Jadi tips kali ini adalah tips untuk ketika kita akan mengadakan perjalanan jauh ya guys ya. Saat kita mau mengadakan perjalanan jauh, tentu saja kita mempersiapkan sesuatu ya, mempersiapkan persiapannya lah, seperti kendaraannya, seperti apa yang akan kita bawa, seperti juga fit atau tidaknya badan kita kan. Nah, jadi dalam kesempatan ini Bang Adi mau share ya, apa saja yang harus kita persiapkan saat kita akan melakukan perjalanan jauh ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ya, tidak perlu lama-lama. Untuk yang nomor satu, yang pertama ya teman-teman ya, bila kita besok ataupun 2 hari lagi atau 4 hari lagi akan melakukan perjalanan jauh, terlebih dahulu kita cek apakah kendaraan kita, baik motor ataupun mobil ya, itu dalam keadaan fit atau prima ya teman-teman ya. Kita cek, mungkin kita bisa mengeceknya sendiri dari oli, dari spare partnya atau kendaraannya ya, dari kesiapannya lah ya. Kita cek semua, kita cek bannya, cukup tekanan anginnya atau tidak gitu. Jadi jangan waktu kita mau berangkat tahu-tahu kita ini terjadi kesusahan di jalan ya gitu, karena kita tidak mengecek di hari sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Jadi faktor yang tidak kalah penting juga itu ya, itu kita mengecek kendaraan sebelum kita mengadakan perjalanan jauh gitu teman-teman. Jadi kalau kendaraan kita itu sehat, kendaraan kita tidak ada kendalanya ya, tidak ada kekurangannya gitu. Jadi kita nanti saat kita memakai kendaraan itu dalam keadaan fit atau prima gitu. Kemudian yang kedua, sebelum kita melakukan perjalanan jauh ya teman-teman ya, kita harus mengecek apakah badan kita ini sehat, apakah tubuh kita ini fit ya teman-teman ya. Kita harus merasa badan kita ini bugar dan sehat dulu, baru kita bisa melakukan perjalanan jauh ya. Ya tidak kalah pentingnya dari waktu kita memerlukan ngecek motor kita ya, atau mobil kita atau kendaraan kita gitu. Tidak kalah penting juga kita harus mengecek apa badan kita ini sehat gitu ya teman-teman ya. Apakah kita ini bugar, yang terutama kita jangan sampai kurang tidur guys. Kalau kita sampai kurang tidur, maka kita nanti bawa motor ataupun bawa mobil atau saat kita berkendara, maka kita dalam keadaan yang tidak fit. Seperti kalau kita malamnya begadang, atau seperti kalau kurang tidur gitu ya, mungkin kita ada pekerjaan malam atau apa gitu. Itu kalau kita memang kurang tidur ya teman-teman ya, lebih baik kita jangan lakukan dulu perjalanannya ya. Jangan kita lakukan perjalanannya sebelum badan kita itu benar-benar fit atau sehat. Nah, jadi untuk poin yang kedua, itu kita harus mempunyai badan yang segar, yang sehat ataupun fit ya. Itu yang kedua. Nah, kalau untuk yang ketiga ya teman-teman, tentu saja kita itu sebelum berangkat tentu kita memiliki doa ya, memiliki doa ataupun kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Kita perlu itu berdoa, karena kita tidak tahu ya di jalan itu apakah itu aman atau tidak, maka kita membutuhkan perlindungan dari Sang Pencipta gitu. Maka dari itu berdoa itu termasuk juga yang terpenting. Yang pertama kan kita mengecek kendaraan, badan kita sehat atau tidak ya. Yang ketiga kita berdoa. Nah, sebelum kita berangkat ya kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang ketiga itu ya, sekarang yang keempat ya teman-teman ya. Yang keempat itu
jangan kita membawa barang yang berlebihan. Misalnya nih kita mau bawa motor ya, kita bawa motor sekitar perjalanan jauh gitu 4 jam atau 5 jam gitu ya. Tentu saja kita memerlukan kenyamanannya di motor kita atau di kendaraan kita gitu. Nah, dalam keadaan membawa motor begini, itu contohnya ya, kita nggak bisa bawa barang terlalu banyak gitu loh teman-teman. Cukup kita bawa barang yang secukupnya saja. Kalau kita bawa barang yang terlalu banyak, kita letakkan di depan atau kita letakkan di depan sini atau di belakang kita, maka itu akan mengurangi performa kita dalam berkendara. Yang tadinya kita happy, yang tadinya kita santai gitu, karena ada himpitan bawaan atau barang, apalagi barang itu berat ya teman-teman ya, maka itu akan mengurangi performa kita dalam membawa kendaraan, atau kita tidak akan terlalu fokus ya, karena kita juga memperhatikan bawaan kita gitu teman-teman ya. Jadi bawaan kita juga kita harus perhatikan. Kalau bisa kita ya jangan terlalu banyak, walaupun kita masih muat begitu ditaruh di mana gitu, tapi ya sedang-sedang aja lah ya teman-teman ya, untuk bawaan itu ya. Itu yang keempat. Kemudian poin yang kelima ya teman-teman ya. Poin yang kelima itu, sebelum kita berkendara, sebelum kita pergi ya, itu kita harus memperhatikan cuaca ya. Cuaca kita perhatikan ya teman-teman ya, cuaca kita itu. Kalau misalnya panas seperti kita sekarang ini, panas itu tidak masalah ya, karena kita bawa motor, bukan bawa kendaraan mobil. Itu catatannya ya kalau kita bawa motor ya. Kalau bawa mobil sih nggak apa-apa. Kalau kita berkendara jauh memakai motor seperti ini kendaraan kita, maka kita harus memperhatikan cuaca ya teman-teman ya. Kalau cuacanya hujan, usahakan ya kita mempersiapkan mantel atau jas hujan ya. Jas hujan kita persiapkan gitu. Jadi kita tidak akan kehujanan di jalan. Atau begini, kalau tidak ada jas hujan atau tidak ada yang bisa kita bawa ya, itu kita bisa saat hujan ya, kita bisa berhenti dahulu ya, kita beristirahat dahulu, atau kita neduh ya gitu, supaya kita tidak kehujanan itu. Jadi kita perlu memperhatikan cuaca juga ya teman-teman ya, karena cuaca itu juga penting nanti untuk kelancaran kita di jalan. Nah, untuk yang terakhir ya teman-teman, untuk yang terakhir yang perlu kita perhatikan, kita istirahat dulu saat kita merasa lelah, karena itu sangat penting teman-teman. Kalau misalnya kita bawa motor nih, kita bawa motor dalam jangka waktu 2 jam itu kita sudah merasa lelah ya, maka kita jangan paksakan. Apalagi kalau kita sudah tidak fokus ya, karena lelah itu kita menyebabkan kita tidak fokus, maka kita harus istirahat dulu gitu teman-teman. Kita istirahat dulu, walaupun kita mau buru-buru, walaupun kita mau cepet-cepet gitu, tapi kalau badan kita lelah di tengah jalan, maka itu jangan dipaksakan ya teman-teman ya. Jangan kita paksakan, maka lebih baik kita istirahat dahulu. Istirahat dahulu, kemudian setelah kita fit, atau sekedar kita istirahat, atau sekedar minum, ngopi, atau apalah ya versi kita yang teman-teman inginkan gitu. Terserah teman-teman mau makan atau mau minum gitu. Yang penting kita istirahatkan dulu ya, karena kita dalam berkendara itu perlu kebugaran teman-teman. Nah, jadi itu aja ya teman-teman ya, poin-poin yang Bang Adi jelaskan tadi. Jadi sebelum kita berkendara atau membawa motor ya, jadi poin-poin tersebut harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman ya. Cukup dulu ya. Bang Adi ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya di channelnya Bang Adi ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.